Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjar, selamat malam. Iya, Saya ini mau nanya salam. tentang ilmu santet. Ilmu santet ini, di ilmu santet ditanyain. Ya, sekarang begini Pak, banyak sekali orang sombong menantang-tantang santet, tapi umurnya panjang-panjang juga. Iya. Gimana itu, Pak? Iya. Udah banyak. Ah, Kenapa nggak kena santet itu? Kenapa nggak kena santet? Ya, kan itu. Karena biasanya kan orang-orang kalau sudah mengaku santet, sakti biasanya banyak orang mengadu. Ya. Gitu. Gitu ya. Wah, ini Iya. panjang penjelasannya ini. Tapi oke lah, saya jelasin tentang itu ya. Nah, saya menjelasinya harus masuk lewat begini. Isinya bumi dulu. Jadi Allah menciptakan ini selalu sepasang, hitam putih, baik buruk, laki perempuan, semuanya itu sepasang gitu. Nah, termasuk berbagai macam ilmu pengetahuan ya, itu selalu sepasang. Kenapa? Karena supaya buminya ini ramai. Nah, terkait dengan ilmu santet itu sebetulnya itu pun juga sepasang. Yang saya sering katakan adalah ada santet positif, ada santet negatif, gitulah. Terkait orang-orang yang menantang-nantang tentang ilmu santet itu, ya sebetulnya namanya menantang ini tidak baik ya. Kalau toh dia diselamatkan oleh Allah dengan tenggang waktu sekian, ini namanya orang sombong kok nggak dikasih ya upahnya kan begitu, karena dia nantang-nantang. Jadi gini loh Pak, setiap apa yang dilakukan manusia itu seperti orang menanam. Kalau dia menanamnya sebuah kebaikan, maka akan tetap kebaikan. Kalau dia memunculkan kejelekan, ya tetap nanti akan menerima kejelekan. Nah, kenapa orang-orang yang sifatnya menantang-nantang itu kok nggak terjadi, seakan-akan saat itu nggak ada gitu. Jadi ya ini bukan nggak terjadi, karena Allah selalu menguji dia. Biarpun dia umpama setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kena, ini sebetulnya dia sendiri sudah kena gitu. Cuman orang mau nyantet, orang ini kan dia mikir gitu loh. Jadi ada santet yang berdasarkan perbuatan angkuh, iri, dengki, dendam, sombong gitu. Jadi orang kalau sudah punya sifat ini berpotensi dia dia melakukan perbuatan santet yang tidak baik gitu. Nah, dasar angkuh, iri, dengki, dendam, sombong ini kalau orang melakukan yang namanya pamujan dengan kekuatan daya perintah pikirannya, itu nanti muatan kekuatannya yang ngisi itu dari kelompok setan gitu ya. Nah, sekarang di dunia milenial ini, siapa yang mau dikamerakan itu berbuat jelek itu? Katakanlah dia lakukan ya oleh seseorang. Kemudian sekarang dunia milenial masuk ke dalam medsos. Orang yang nantang-nantang tadi memang terkena itu. Lah yang nyantet pun juga akan mati kan. Mati apanya? Mati kehidupannya. Karena dikenal orang, itu suka santet gitu kan, begitu jadinya. Oleh karenanya orang yang menantang-nantang itu belum dikenai. Ini inget-inget nih. Ya karena orang yang mau melakukan ini mikir gitu loh. Iya, dia akan mati kehidupannya. Contoh umpama sampai melakukan itu, sampai diekspos, si A itu karena nantang-nantang itu tak santet, akhirnya dia sakit mati. Terus sampai apa nggak mati? Mati penghidupannya Pak, mati keseluruhannya. Orang tidak akan mau dekat kematian gitu loh. Itu satu, maka tidak dilakukan itu. Tapi ingat, sebuah perbuatan apapun yang dibuat oleh seseorang, mulai dari ucapan, dari tindakan, dari sebagainya, ini ibarat orang menanam. Kalau nanti ada dasar kesombongannya, ini biarpun tidak orang yang menyantetnya, dia akan tersantet oleh yang namanya santet takdir atau santet karma. Ini hati-hati. Nah, selama sekian waktu dia tidak terkena itu, bukan tidak terkena, karena tidak ada orang yang punya kemampuan mau begitu, kan itu perbuatan yang sangat dilaknat, itu dosanya sangat besar itu. Gitu loh. Berarti ini yang dikatakan 7 dosa besar sihir ini Pak ya? Salah satunya itu. Karena siapa yang mau melakukan gitu karakter itu ya? Iya. Selain itu orang tahu kalau dia membunuh dengan cara itu, menyakiti dengan dosanya sangat besar. Dan kalau diketahui publik, mati juga dia, bukan mati fisiknya, mati semuanya. Nah, oleh karenanya
Kenapa orang-orang yang menantang-nantang itu kayak di medsos itu tidak terjadi? Karena orang mau melakukan ini mikir gitu loh Pak. Karena dasar santet yang didasari oleh angkuh, sifat angkuh, iri, dengki, dendam, sombong, berarti yang digunakan adalah kekuatan makhluk halus, yaitu dari kelompok setan. Berarti orang itu kan jadi setan juga tuh, gitu. Iya. Ya, Pasti mikir-mikir juga dia mau nyari. yo mikir-mikir juga. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang menantang ini kesombongannya memuncak. Disinilah bahayanya dia. Nanti santet karma itu. Santet karma itu yang membuat apa? Alam semesta. Alam semesta. Ya, Allah akan mengutus sebuah kekuatan yang tidak bisa dinalarkan dengan akal, akan mematahkan kesombongan dia. Itu yang saya katakan santet karma gitu. Jadi jangan nanti dianggap bahwa oh tidak ada ilmu itu. Ada, ilmu itu selalu diciptakan berpasangan, yaitu antara santet baik dan santet tidak baik gitu. Santet positif, santet negatif, karena selalu berpasangan. Nah, sifat santet positif adalah sifat mendoakan orang, mendoakan yang baik-baik gitu. Maka ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, berdoalah kita dengan hal yang baik, doakan dia baik, maka orang ini akan berpahala. Dan nanti keputusannya itu tergantung keputusan Sang Maha Pencipta. Maka dia akan dipatahkan oleh kesombongannya tadi. Itu yang saya katakan adalah santet karma, santet atas perbuatannya dia. Jadi nggak bisa dia berbangga kalau ditantang dari tahun sekian sampai sekian, ayo dukun-dukun santet tak tantang, katanya bisa dikirim sampai saat ini kok nggak ada. Hati-hati, ketika dia sudah ngomong begitu berarti kesombongan. Makanya Allah akan mengajar. Iya, lompong dulu yang distatuskan wali aja ada sedikit sombong aja dalam hatinya sudah gagal jadi wali. Gitu. Nah, ini yang tidak pernah disadari. Jadi hati-hati, kesombongan itu menantang seperti itu. Oke, orang antar manusia dia tidak bisa melakukan atau tidak mau melakukan karena dia paham hakikat itu adalah laknatullah tuh. Tetapi hati-hati, ketika kesombongan ini membuat banyak sakit, bukan manusia nanti yang bergerak untuk itu. Tetapi Allah akan menurunkan yang disebut santet karma. Santet karma itu artinya orang ini terlalu kesombongannya tinggi, maka akan diberi pelajaran dengan itu. Maka apa yang dia minta, yang dia katakan itu kun payakun, itu akan terjadi. Itu maka berhati-hati. Kuncinya di situ. Nah, kenapa ada beberapa orang yang menantang-nantang sampai saat ini itu masih merasa selamat itu tidak selamat. Merasa selamat itu tidak selamat gitu. Karena nanti dirinya sendirilah yang akan membuat santet itu terjadi. Itu. Jadi ya tidak mudah itu gitu. Ya intinya begini, dalam kehidupan itu selalu diciptakan dua hal ya, antara positif dan negatif. Jadi dasar-dasar tadi, angkuh, iri, dengki, dendam, sombong ini, kenapa ini harus dikikis dengan berbagai ajaran agama supaya orang berakhlak baik? Ya supaya ini nggak ada, karena ini pintu masuknya hal-hal yang negatif, yang dilaknat itu oleh Allah. Orang sekarang berpikir Pak, apalagi di mediator kan dimasukkan dalam media. Gitu. Tapi hati-hati juga. Ketika ada kesombongan, dan kesombongan itu membuat kerusakan dalam kehidupan ini, membuat banyak yang sakit hati. Doa orang-orang yang memohon supaya kesombongannya itu patah, itulah nanti, itu yang sekarang sangat positif. Nanti Allah akan menurunkan sebuah kekuatan untuk memberi pelajaran kepada manusia seperti itu. Sebab orang yang menantang-nantang itu pada hakikatnya adalah berjiwa iblis. Kenapa menantang orang? Orang harus berbuat menggiring ke dalam jiwa-jiwa yang tidak baik. Berarti apa dia? Dia iblis juga yang akan menjebak manusia itu untuk berbuat tidak baik. Itu ya. Jadi paham ya. Oke, terima kasih Pak informasinya. Mudah-mudahan nanti ya didengar sama teman-teman, nanti mudah-mudahan sifat-sifat iri, angkuh, dengki ini ya mudah-mudahan bisa kita kikis lah gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.